ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Itu kan sesuai dengan ini ya. Nah, terkait dengan pembelaan juga saya syukur dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian atas pembelaannya. Ya, sampai saat ini kelompok kita ini bisa berjalan dengan baik. Indikatornya apa? Lihat aja, kan kita listrik tidak pernah dimatiin kan? Ya kan? Listrik nggak pernah dimatiin. Kalau dimatiin berarti kita nggak bisa bayar, kan gitu. Terus pembelaan bisa dicek pembelaan ke daerah, ke desa, kita memenuhi. Kecuali yang individu ya, kan ada juga yang ditarikin di daerah. Misalnya cicilan pembangunan sekolah itu kan individu, nanti ngisi, saya nggak lihat-lihat lagi tuh saya rekap, saya storin ke daerah, ke KU desa dulu. Kemudian cicilan pembelian tanah, kemudian juga mungkin ada pembelaan lain yang sifatnya individu itu. Tapi kalau yang kita dijatah atas nama kelompok, insya Allah kita bisa. Dan kita bisa memenuhi. Ya semua itu ya berkat amal soleh perjuangan dari pembelaan dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkait dengan itu. Walaupun ya berat-berat, tapi kalau kita niatkan ya insya Allah kita bisa memenuhi. Apalagi ya kan ada masih berat nih, misalnya kan karena ada beberapa yang mungkin belum membela. Silakan membela. Kemarin kan pada saat saya menyampaikan pembelaan di kelompok itu, ada profil ya kan jamaah-jamaah ini yang sudah kerja, yang isrun berapa, yang ini berapa, dan ternyata ada yang belum isrun kan gitu kan. Silakan, karena isrun itu ada kewajiban, infak itu kewajiban. Dan besarnya berapa? Kemarin sudah dijelaskan. Besarnya sesuai dengan kemampuan. Parameternya apa? Parameternya adalah kekayaan kita, ya kan? Jadi kalau misalnya contohnya kekayaan saya di atas 50 juta, berarti saya kenaan isrun 10%. 10% dari apa? Dari kekayaan yang enggak. Oh, kalau 10% dari kekayaan ya 10% dari penghasilan yang saya dapat, ya kan? Jadi penghasilan itu kan ada dulu jamaah kepahamannya, loh saya bukan pegawai, saya nggak dapat gaji, jadi saya nggak kenaan itu. Ya enggak, namanya penghasilan itu ya pedagang juga, pengusaha juga, ya kan? Ya, pengangguran juga kan gitu kan. Ya ini di kita ini kelihatannya tadi semakin berat karena tahun ini ada 3 yang pensiun ya. Iya pensiun, tapi saya walaupun saya mau pensiun, saya tetap berdoa, ya Allah semoga saya bisa tetap infak dan sodako itu, ya kan. Jadi ya ini yang mau pensiun dan yang akan mau pensiun, ya kan. Kita usaha itu diniatkan, yang utama adalah untuk sodako, ya kan, infak. Nah itu insya Allah paring jalan, ya kan. Kalau untuk kekayaan ya, 10 menit lagi saya takut kemarin jadi 1 jam ini. Iya, jadi gitu. Jadi ya kita isrun gitu kan, infak, ya kan. Infak itu wajib nggak? Wajib, kan kayak gitu kan. Sudah dinasihatkan bahwa kalau digambarkan, nasihatnya kan digambarkan, kalau kita makan ayam
dibersihkan dulu, ya kan, baru kita makan yang bisa kita makan. Masa kita makan ayam itu bulu-bulunya nggak dibersihkan, ya kan, terus apanya, kotorannya nggak dibersihkan, cekernya nggak dibersihkan, terus apanya, enggak, itu kita bersihkan. Begitu juga kita dapat penghasilan, ya kita isrunkan, ya kan. Terus harus, kalau kita mau isrun gimana? Kayak kemarin kan konsepnya kita isrun itu sebenarnya kan ada dua kan, perilaku orang isrun, ya kan. Yang pertama, kita isrun dengan cara sisihkan. Yang kedua, ada yang golongan yang lain, golongan lain, ada dua golongan misalnya. Satu sisihkan, yang satu lagi sisa. Kita jangan sisa. Kalau mau konsep isrun itu jangan sisa, ya. Kalau konsepnya sisa, berarti kita belakangin, ya kan. Ya kalau ada sisa baru saya isrun, kan kayak gitu. Susah. Karena kebutuhan kita banyak sekali, ya kan. Begitu kalau kita ngitung sisa, wah udah itu kita apa namanya, bikin list itu, jalan-jalan jadi prioritas, pakaian baru jadi prioritas. Wah, waduh nggak ada sisa nih, nggak isrun. Aduh, ya Allah, saya nggak bisa isrun. Berarti kita menganggap duafa di hadapan Allah, kan kayak gitu kan. Tapi giliran kita keluar, waduh tampilnya luar biasa, ya nggak begitu, kan gitu. Kita harus sisihkan. Begitu sisihkan berarti prioritas yang di benak kita, isrun itu adalah prioritas, ya kan. Jadi kita prioritaskan dulu. Yang pertama, wah saya dapat hasil gini. Baru yang kedua kita sesuaikan, ya kan, sesuaikan. Ibu-ibu pasti jago deh kalau urusan apa namanya, utak-utik itu, wah udah jago deh. Kalau bapak-bapaknya nggak mungkin kan. Dengan sisa uang belanja sekian itu bisa beli apa, bisa beli apa. Begitu kita hitung-hitung, kita sudah sisihkan sekian, baru kita ini. Akhirnya kita hitung skala prioritasnya, ya kan, mana-mana yang penting, kan gitu kan. Yang itu kan istilahnya, mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan, kan kayak gitu kan. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, ya jadi kendala kelangsungan hidup kita. Contohnya, kita harus beli beras. Itu kebutuhan kan? Kebutuhan. Bayar listrik, kebutuhan. Kita ini mana. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, ya nggak ngefek ke kita, kan kayak gitu kan. Kalau kita penuhi hanya memuaskan keinginan kita saja, kan kayak gitu kan. Misalnya jalan-jalan. Kalau kita nggak jalan-jalan, ya nggak ada dampaknya. Tapi kan saya misalnya kan ibu-ibu, saya kalau misalnya nggak jalan-jalan, saya nggak hangout, wah saya nggak saya jadi pusing. Akhirnya jadi sakit, wah ya itu akhirnya jadi kebutuhan. Itu jadi kebutuhan dan harus dipenuhi. Nah itu harusnya kita itu, ya yang kita ini ya akhirnya ya paradigma kita, kan gitu. Ya udah, kita kalau nggak jalan-jalan kita bisa sehat kok, ya kan. Kalau misalnya kita nggak jalan-jalan jauh, kita naik motor aja ke danau, kan kayak gitu kan. Wah, ke danau itu ngelihat ya, kayak Pak RT saya juga sering tuh sama Bu RT-nya ke danau tuh. Itu udah suatu ini kan, wah. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi saya ingatkan, ya ingatkan boleh ya. Ya supaya kita itu isrun, ya kan, itu sampai orang luar pun itu ada punya kepahaman. Kalau saya tidak infak, nih ada nih
Kalau di rekan-rekan kantornya, waduh saya udah mulai sakit-sakitan nih, ya kan? Kenapa? Saya tahu kata dia, karena saya belum infak. Mantap juga ya, belum infak. Nih saya harus infak nih. Begitu infak saya sembuh. Wah, ya sembuh benar, karena Allah menjadikan sesuatu sesuai dengan persangkaannya, ya kan? Itu kita harus semangat. Salah satu yang untuk memotivasi semangat kita ya, di depan toko istri saya, wah, itu sering lewat nenek-nenek umur 80 tahun, hidup sebatang kara. 8 tahun bener, face-nya memang 8 tahun dan semangatnya kayaknya karena jalannya sudah terseok-seok. Itu tiap hari itu bawa gerobak jualan mainan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sering lihat di pasar, itu di Wisma itu, ramah itu, ada nenek-nenek sudah tua, jalannya sudah susah, terus dia jualan gerobak, ada mainan, ya itu dia, 80 tahun, hidup sendiri sebatang kara. Dan suatu saat, wah, jadi ini kisah nih, suatu saat, istri saya tidak melihat, ada 2 minggu, wah, karena kan sering kan kalau itu dia lewat begitu kan ada gujlakan itu semua pada lari tuh, berbondong-bondong dorongin, dan sering minum es teh Solo yang rasanya mungkin sudah ibu-ibu iya sudah merasakan. Dan pentol ayam, dia kayaknya belum beli ya pentol ayam ya, belum. Es teh karena dia haus kan, dia sering ke situ. Ini 2 minggu kemana ini? Nenek ini apa sudah habis masa hidupnya atau gimana, udah 80 tahun jalannya susah. Ternyata 2 minggu kemudian dia nongol. Loh, kemana aja dipanggil kan? Wih, nenek sini nah. Ditangkap tuh di situ, ngobrol kemana aja nek. Waduh, iya. Ternyata apa? Dia habis umroh. Bayangin umroh. Dia bilang selama 4 tahun dia ngumpulin dapat 40 juta. 36 juta buat umroh. Semangatnya luar biasa. Dia ngurusin sendiri. Orang setua itu coba jalan aja sudah tergopoh-gopoh 80 tahun lebih hidup. Nah kita, ya kan, kita harus punya semangat begitu. Yang belum umroh silakan umroh. Ini untuk motivasi. Maksud saya semangat untuk membela begitu. Karena mungkin kalau kita semangat Allah akan kasih rahmat kepada kita kan kayak gitu kan. Ayo semangat. Wah, tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita harus bisa membela, ya kan? Kita harus bisa jadi agnia di hadapan Allah, ya kan? Nggak apa-apa orang lihat kita duafa, ya kan? Itu orang kok nggak pernah keluar kan kayak gitu kan? Begitu keluar, kok pakaiannya begitu ya? Kurang keren sih, nah gitu kan? Udah gitu, ya. Tapi dia di hadapan Allah agnia, dia membela terus, ya kan? Membela. Tapi sekarang nih kita misalnya tampil oke segala macam, tapi begitu di hadapan Allah kita dianggap apa? Wah repot. Nanti mati masuk surga kita mati begitu kita meninggal kita nggak dianggap jadi agnia. Kan kalau yang jadi agnia kan masuk surga kan. Masa ahli surga itu duafa nggak ada kan kayak gitu kan. Itulah. Jadi semangat. Ya, semangat kita membela. Ya tujuannya bukan kita ini unggul-unggulan, tapi tujuannya adalah kita investasi untuk nanti kan gitu kan. Saya rasa itu aja. Kalau nggak itu sering lupa. Mungkin itu aja. Ya mungkin pesan-pesan dari Mas Giarto, lemparan-lemparan itu silakan dilempar karena kebutuhan
dari lemparan-lemparan itu banyak, ya kan, untuk keperluan-keperluan non rutin. Kalau rutin di saya, kalau non rutin itu di Mas Giarto mungkin nanti lampu mati segala macam, terus ada apa, silakan Om Bella. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dari lubuk hati yang dalam, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Selanjutnya mungkin Pak Sati mau ini. Untuk barokahnya mungkin kita tutup doa dengan ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم